Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap umat beragama memiliki hari besar dan juga memiliki perayaan-perayaan. Akan tetapi kalau kita mau melihat, mereka berbeda cara dalam memperingati hari besar mereka. Sebagian di antara umat beragama ada yang memperingati hari besarnya dengan hiruk pikuk, dengan pesta pora, dengan berkumpul di malam hari, dengan meniup trompet atau membunyikan lonceng, menghujani langit dengan petasan dan juga kembang api. Mereka sangat gembira riah pada tengah malam. Itu sebagian di antara mereka dalam merayakan hari besar mereka. Akan tapi ada kelompok yang kedua yang berbeda dengan kelompok yang pertama, yang mana kelompok yang kedua ini justru merayakan hari besarnya dengan sunyi senyap, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Bali. Apabila datang hari raya Nyepi, mereka melakukan catur berata. Yang pertama mereka melakukan pati geni, memadamkan cahaya. Yang kedua mereka melakukan pati karya, mereka berhenti tidak beraktivitas, tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, mereka juga melakukan pati lelungan, yang mana mereka tidak pergi, tidak safar, tidak berjalan jauh. Kemudian yang keempat, mereka juga melakukan pati lelanguan, artinya mereka tidak mencari kesenangan, mereka tidak mencari hiburan diri, sehingga pada hari raya Nyepi ini mereka hanya di rumah, memadamkan cahaya, tidak beraktivitas, tidak bepergian jauh, hanya diam di rumahnya masing-masing. Ada juga bentuk yang ketiga, cara mereka dalam merayakan hari besar mereka. Yang ketiga ini lebih aneh lagi, yaitu mereka memperingati hari besarnya dengan tangisan, dengan ratapan, dengan menjerit-jerit, memukul dada, bahkan merobek-robek baju serta menyakiti diri. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka melakukan ritual, yaitu penyesalan diri terhadap kematian Husain radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian di antara tiga macam cara mereka dalam merayakan hari raya tersebut, akan tapi mereka mempunyai satu niat yang sama. Niat mereka adalah taqarruban ilallah. Mereka meniatkan memperingati hari-hari besar tersebut, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika mereka menginginkan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, artinya mereka melakukan ibadah. Dan kita tahu dalam masalah ibadah, Islam telah mengaturnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yakuma ad-dalilu alal amri. Hukum asal sebuah ibadah itu terlarang, batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Karena hari raya adalah ibadah, maka hari raya harus ada aturannya, harus ada dalil yang memerintahkannya. Jika tidak, maka akan berlaku baginya sebuah hukum sebagaimana dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa beramal, mengadakan ritual, mengadakan aktivitas ibadah, akan tetapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian sebenarnya dalam Islam itu apa sih hari raya? Atau dalam Islam itu apa saja hari raya yang legal dalam Islam itu? Dikatakan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, kana li ahlil jahiliyati yaumani yal'abuna fihima kulla sanatin. Dahulu orang Arab jahiliyah mempunyai dua hari raya yang mereka bersenang-senang, bergembira pada dua hari raya tersebut. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, kemudian tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah dan Rasulullah menjumpai ternyata masyarakat Madinah pun merayakan dua hari raya tersebut, yaitu hari raya jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad abdalakumullah khairan minhuma. Mulai detik ini kita hapuskan semua hari raya kecuali dua hari raya sebagai penggantinya, yaitu Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, hari raya yang sesuai dengan Islam hanya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
Kemudian dua hari raya yang dirayakan oleh masyarakat jahiliyah itu hari raya apa? Jawabannya, mereka dahulu ketika jahiliyah mereka merayakan perayaan Nairuz dan juga Mehrojan. Nairuz adalah perayaan tahun baru Persia. Karena pada waktu itu Arab ya sampai sekarang juga letak geografisnya dekat sama Persia. Sehingga perayaan orang Persia pada waktu itu teradopsi oleh masyarakat Arab, sehingga orang Arab ikut merayakan tahun baru Persia. Yang mana perayaan Nairuz tahun baru Persia ini sampai detik ini masih dijalankan oleh orang Iran, dan itu sudah dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan hadis tadi, kaum muslimin tidak boleh merayakan hari raya lain kecuali dua hari raya saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan termasuk hari raya yang terlarang adalah yang sebentar lagi kita akan saksikan, hiruk pikuk manusia menyambutnya. Dari Indonesia sampai ke Maroko, negeri-negeri Islam ikut merayakan perayaan yang sebenarnya bukan bagian dari Islam, yaitu perayaan Tahun Baru Masehi. Jika ada yang mengatakan, Al-Ustadz, Rasulullah tidak pernah mengharamkan Tahun Baru Masehi, maka kita katakan pada waktu itu Rasulullah sudah melarang Tahun Baru Persia. Karena kebetulan Persia pada waktu itu terserap kebudayaannya oleh orang Arab, sedangkan pada waktu itu Romawi belum terserap. Akan tetapi larangan Rasulullah untuk melakukan tahun baru Persia otomatis merupakan larangan Rasulullah untuk mengadakan perayaan tahun baru lainnya. Ditambah lagi bahwa di dalamnya terdapat mafsadat yang sangat banyak. Di dalamnya juga ada penyerupaan terhadap orang-orang kafir, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, la tadkhulu al musyrikina fi kana'isihim yauma idihim li'anna sukhtata tanzilu alaihim. Hati-hatilah, jangan sampai kalian masuk mengikuti perayaan orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka untuk mengikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Fa inna sukhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perayaan tahun baru ini terdapat banyak mafsadat, campur baurnya laki-laki dan perempuan, yang mana dilarang dalam Islam berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, mencari tempat yang dianggap itu hal yang romantis dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jangankan zinanya, mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Dan di dalam perayaan-perayaan tahun baru itu terdapat segudang wasilah untuk menuju perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bentuk-bentuk perayaan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala keselamatan adalah dengan mengikuti para salafus soleh, dan segala kebinasaan adalah dengan menyimpang dari jalan salafus soleh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.